keluar bersama keluarga atau menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga, ajak bersama-sama sih pekerjaan apapun itu ya Pak. Pada saat ya ada rezeki jalan-jalan ya jalan-jalan. Kapanpun itu. Setiap hari adalah momen. Ya, setiap benar. detik adalah momen. Kita mau berbagi tips ya Pak untuk mengisi kekosongan anak ketika liburan sekolah nih yang lumayan panjang nih sampai awal tahun ya. Kalau menurut apa kegiatan yang paling penting tuh apa sih Pak? Apakah jalan-jalan keluar bersama keluarga atau menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga? Dua-duanya sih sama-sama penting, tapi dilihat dari sudut pandangnya dulu, Mam. Kalau tadi Mam bilang jalan-jalan bersama keluarga, itu kan pasti kita punya spare budget ya yang memang ada budgetnya gitu. Jadi kalau memang ada orang tua yang sudah mempersiapkan itu untuk mempersiapkan budget untuk dihabiskan untuk liburan, silahkan tuh ke tempat-tempat wisata, ke tempat-tempat edukasi ya, atau kayak ke museum-museum gitu ya, atau ke tempat-tempat peninggalan sejarah tuh ya kan, bisa. Itu pasti jauh lebih memorable ya, memorable banget buat anak terutama ya. Nah itu nggak apa-apa, jadi dilihat dulu dari segi kemampuan menurut ekonomi aku ya. Dari segi ekonomi, waktu ya pasti nggak cuma ekonomi. Kalau memang uangnya ada tapi ternyata kedua orang tuanya sibuk kerja, nggak bisa cuti pada saat liburan kan cuma ya kan. Semua orang tua tuh bisa cuti Pak, anaknya libur dia harus kerja. Makanya dilihat dari segi itu waktu dan budget ya. Terus yang kedua tadi yang bilang isi waktu luang di rumah. Nah itu bisa kalau memang kita tidak punya budget atau kita memang tapi kita punya waktu gitu, bisa melakukan hal itu kayak misalnya masak bersama gitu nggak sih ya? Nah, biasanya kalau edukasi intinya bonding lah Mam. Ajak bersama-sama sih pekerjaan apapun itu ya Pak. Itu sih menurut aku benar-benar. Mau beresin rumah, bukan berarti kita nyuruh anak beda tapi kita ajak dia ikut serta ya Pap ya. Ikut serta. Lebih kayak gitu sih, itu mengajari mandiri juga. Tapi kalau kayak gitu menurut aku kayaknya bukan bermanfaat, kurang memorable gak sih? Memorable sih memang. Iya. Tapi gimana nih Pap biar anak tuh punya memori tersendiri gitu Pap, walaupun cuma di rumah tapi dia bersama orang tuanya dia tetap seneng gitu Pap. Menurut aku gimana Pap? Jadi menurut aku Mam, walaupun gak memorable, tapi gak tahu kenapa feeling aku ya, apapun yang kita lakukan bersama anak itu pasti anak bakal mengingat Mam. Selama kenangan itu adalah kenangan yang benar-benar bikin dia itu baik gitu. Maksudnya kenangan yang positif gitu loh, kegiatan yang positif gitu. Sewaktu-waktu pasti dia ingat, iya waktu liburan SD kelas sekian gitu aku sama apa ngapain gitu ya. Pasti kan ada lah. Walaupun cuma di rumah ya. Walaupun cuma di rumah. Tapi yang penting peran orang tuanya ada gitu loh Pak. Bukan berarti di rumah aja masing-masing gitu, beda cerita gitu ya. Jangan masing-masing main handphone itu. Nah itu tidak memorable. Harus ada kegiatan bersamanya juga ya. Iya, kegiatan bersama betul sekali. Gitu sih. Entah itu main game bersama, entah itu dia bebenah di rumah bersama gitu. Intinya kebersamaan sih Mam. Iya sih benar. Itu juga. Makanya kalau di aku, Amam, adik, Cece itu nggak ada yang namanya setiap harus liburan doang gitu. Setiap hari kalau bisa jalan-jalan ya. Jalan-jalan musim liburan waktu, gitu. Itu bukan kita banget gitu. Kita banget kalau misal pas liburan baru jalan-jalan gitu. Enggak, kalau kita pada saat ya ada rezeki jalan-jalan ya jalan-jalan. Kapanpun itu gitu. Kalau misalnya kita nggak punya rezeki jalan-jalan tapi kita menghabiskan waktu di rumah bersama ya begitu. Jadinya kita tidak menormalisasikan kayak minta maaf harus pada saat lebaran. Enggak, kalau kita setiap saat kita saling memaafkan gitu, kita saling mengungkapkan perasaan gitu ya di dalam keluarga. Terus kita juga tidak menormalisasikan kalau ulang tahun itu harus dirayain. Enggak, berdoa bersama itu pada saat ulang tahun gitu, memanjatkan doa. Enggak, kalau kita setiap hari selalu memanjatkan doa gitu. Setiap hari kita selalu bersyukur gitu, bukan setiap pada saat mau ulang tahun atau pada saat ulang tahun kita baru bersyukur, kita baru berdoa gitu. Kita juga gak selalu setiap hari ulang tahun dikasih kue ulang tahun, enggak. Kita kalau memang ada waktunya beli aja. Even itu bentuknya kue ulang tahun kita beli aja. Gak harus tiup lilin. Menurut aku setiap hari adalah momen, setiap detik adalah momen, bukan setiap momen itu doang. Saat itu doang gitu, momen itu enggak. Kita kalau memang ada waktu, ada peluang, ada rezeki ya kita lakukan gitu. Tidak
tidak harus setiap tahun gitu dirayakan setahun sekali, enggak. Kita bahkan bisa 2 kali gitu. Bisa tiap hari ya, juga. tiap hari juga. Menurut aku sih itu sebuah pelajaran ya Pap. Jadi anak tuh tidak mendewakan suatu hari gitu. 1 hari doang gitu ya. Jadi enggak dia berpikir ulang tahun gua nih, gua bebas nih mau ngapain aja nih, kayak gitu. Gitu jangan sampai kayak gitu. Aku nggak mau ngajarin kayak gitu. Kedua, aku juga orang tua yang tidak mau anak itu suatu saat dia punya memori yang nggak enak nih di hari ulang tahunnya gitu, dan dia akan trauma dengan hari itu. Misalnya biasa setiap tahun dia dirayain, terus pada saat tahun tertentu berikutnya dia tidak bisa dirayain karena ada masalah gitu, atau ekonomi ada gitu, atau ya ada masalah waktu lah, ada problem lah gitu. Jadi sedih gitu. Sedih, ya. Itu yang kita nggak mau sih. Jadi lebih kayak apapun, kapanpun kita bisa selalu melakukan hal-hal tersebut gitu. Jadi itu pelajaran juga gitu. Apakah kalian tim yang harus liburan keluar gitu, atau tim yang di rumah aja gitu? Kalau liburan ya sama-sama aja gitu di rumah. Atau yang memang setiap ada waktu liburan ya lakukan gitu ya. Iya, harus liburan gitu. Liburan. Thank you. Komen ya.